Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dini wa kafar bisahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baik teman-teman dari kelas A14 mata kuliah agama Islam ya. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai rukun iman dan pokok ajaran Islam ya. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai rukun iman. Rukun iman sebagaimana kita telah ketahui ya, sebelumnya mungkin kita pernah belajar dulu ketika masih sekolah dasar ya atau sekolah menengah. Kita sedikit banyak mengetahui dan belajar mengenai rukun iman ini ya. Sebagaimana kemarin kita juga sudah belajar rukun Islam, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada utusan Allah atau nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada akhirat, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 24 yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya dan dialah Allah, ya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, yaitu yang memiliki nama-nama yang baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya saya juga pernah menyampaikan ya, untuk mengetahui keberadaan sesuatu itu pasti salah satunya adalah adanya barang hasil atau adanya sesuatu yang dibuatnya ya. Ya, kemarin saya pernah bahas ya, yaitu yang sederhana misalkan handphone ya. Handphone kita lihat ya, sehari-hari kita pegang. Nah, kita yakin ya bahwa handphone ini pasti punya pabrik ya. Pasti ada pabriknya. Ya, pasti ada orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, walaupun kita belum pernah melihat pabrik handphone tersebut. Belum pernah melihat orang-orang yang terlibat dalam pembuatan handphone tersebut, tapi kita yakin ya. Kita yakin bahwa semua itu ada. Nah, begitu pula dengan alam semesta ini ya. Alam semesta ini ada, ya berarti karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog menarik ya. Kisah dari Imam Abu Hanifah, yaitu debatnya Imam Abu Hanifah dengan orang-orang yang ateis. Pada suatu ketika ada orang-orang ateis yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu tidak ada. Nah, Imam Abu Hanifah memberikan sebuah analogi yang sangat menarik, yaitu seperti sebuah kapal ya atau perahu ya, yang mana perahu itu berlayar menyeberangi lautan ya, membelah lautan, dan di tengah perjalanan perahu itu atau kapal itu diterjang oleh badai ya, oleh ombak yang besar. Nah, lalu bagaimana jika Imam Abu Hanifah menanyakan pada orang ateis itu, bagaimana jika
perahu itu ternyata tidak ada pengemudinya. Maka orang-orang yang ateis itu pun akhirnya tertawa ya. Mana mungkin gitu. Mana mungkin kalau ada sebuah perahu, sebuah kapal yang menembus lautan ya, yang membelah lautan, melewati lautan, dia bisa melewati badai ya, tapi tidak ada nakodanya. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah pun mengatakan, kalian bisa yakin kalau ada sebuah perahu saja ya yang melewati sebuah lautan yang luas ya, melewati sebuah lautan, itu butuh seorang nakoda atau adanya orang yang mengemudikan. Lalu bagaimana kalian melihat alam semesta ini yang begitu luasnya ya, yang begitu rapihnya, akan tetapi kalian malah mengatakan tidak ada yang mengatur. Nah, akhirnya tersadarlah orang-orang ateis tersebut ya. Nah, artinya ada yang diciptakan ini ya, ada bumi, langit dan semuanya itu menandakan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang membentuk rupa ya, berbagai macam rupa ya, hewan-hewan, manusia dan semuanya ya memiliki rupa yang berbeda-beda ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya ya. Yang memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna ya. Nah, bertasbih padanya apa yang ada di langit dan di bumi ya. Apa yang ada di langit yaitu burung ya, dan semuanya alam semesta ini ya, planet-planet ya, dan juga ada dalam bumi ini ikan-ikan dan semuanya ya, tanaman-tanaman itu semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa mendengar tasbih mereka, pastilah kita akan merasa merasa tidak ada putusnya tasbih-tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pernah suatu ketika ada sebuah riwayat ya. Ada seorang nabi ya digigit oleh seekor semut. Nah, ketika itu nabi tersebut ya ingin membakar sarang semut tersebut. Tapi begitu ingin membakarnya ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur nabi tersebut ya. Ini bukan Nabi Muhammad ya, bukan ya. Allah Subhanahu wa taala menegur nabi tersebut ya. Allah berfirman, apakah engkau hendak membakar suatu kaum yang senantiasa berzikir kepadaku ya. Nah, itu semut ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Hasr ayat 24 yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Penciptakan. Adanya ciptaan yang berarti menandakan adanya ya yang menciptakan. Lalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa ayat dan beberapa hadis ya mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Nah, ini mengenai urutan. Yang pertama ini mengenai urutan iman, rukun iman. Ya. Nah, ini memang ada beberapa ayat yang urutannya mungkin ada sedikit perbedaan ya, dan hadis juga ada sedikit perbedaan. Nah, tapi di sini setiap ayat yang turun ya itu memiliki asbabun nuzul ya, memiliki asbabun nuzul. Ada juga ayat yang lain yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Itu pun juga mengenai rukun iman ya. Amana Rasul billahi ya. Ada nantinya di bawah ya.
Amana rasulu billahi. Nah, ini hadisnya dulu ya. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengenai perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim nomor 38. Ini merupakan salah satu hadis arba'in ya. Hadis arba'in yang berbunyi an Abi Umar wa qila Abi Umar Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahada ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqamu ya. Dari Abu Amr ada yang menyebut pula Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah padaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain. Rasulullah SAW menjawab bersabda, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Nah, di sini hadisnya menyatakan bahwa ada satu perkataan yaitu amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan hati ya. Amalan yang mana mungkin tidak dapat dilihat oleh orang. Nah, akan tapi istiqomah ini adalah amalan lahir, yaitu amalan yang terlihat. Nah, karena itu dikatakan sumastaqamu ya. Sumastaqamu, maka beristiqomahlah ya. Beristiqomahlah. Sebelum saya masuk ke iman pada malaikat, saya juga ingin menjelaskan ya. Dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam beriman ini, khususnya iman pada Allah Subhanahu wa taala ya, dari hadisnya sumastaqamu, itu memiliki sebuah perjuangan ya. Memiliki sebuah usaha ya. Tidak bisa iman itu datang begitu saja. Tidak bisa iman itu dia tiba-tiba hadir ya. Nah, iman itu harus ada suatu perjuangan, ada suatu usaha ya. Oleh karena itulah adanya suatu amalan-amalan ya yang bisa membuat iman itu tetap berada atau tetap eksis ya. Tetap eksis ya, tetap dia bertahan pada orang tersebut. Itulah adanya tsumastaqamu, beristiqomahlah. Istiqomah itu dia melakukan amal-amal baik ya, melakukan amal-amal yang baik. Lalu dalam ini yang berikutnya yaitu iman pada malaikat ya. Itu sama ya. Ini juga merupakan dalil mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga iman kepada malaikat ya, kepada kitab-kitabnya ya. Nah, ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman kepada malaikat. Yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah surat 245, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah ya, berimanlah ya. Berimanlah ya. Nah, di sini sebuah perintah ya. Yaitu berimanlah Rasul ya, utusan ya, terhadap apa yang diturunkan kepada dirinya dari Tuhannya ya. Demikian pula orang-orang yang beriman ya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Maksudnya semuanya diimani, ya, dipercaya ya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kami kembali ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 285 tadi ya yang saya sampaikan tadi ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun ya. Ini juga merupakan salah satu ayat mengenai rukun iman juga ya. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an itu dia bunyinya hampir sama ya. Mengenai rukun iman, mengenai rukun Islam ya.
itu ada dalam Al-Qur'an, hadis ya. Itu ada beberapa persamaan ya, ada beberapa persamaan dan juga ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu bukan berarti sesuatu yang saling bertentangan, bukan ya. Ini justru malah saling melengkapi ya. Saling kalau bahasanya itu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya. Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis ya. Jadi menafsirkan Al-Quran juga dengan Al-Quran ya. Saling menjelaskan ya. Al-Quran yang ini menjelaskan yang ini hadis menjelaskan Al-Quran ya, dan itu saling keterkaitan ya, memiliki saling keterkaitan ya antara satu ayat dengan ayat yang lain ya, ayat dengan hadis ya, memiliki saling keterkaitan. Nah, ini iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki apa ya? Kalau dibilang itu bahasa raja itu memiliki prajurit ya. Salah satu prajurit Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat. Walaupun banyak prajurit-prajurit yang lainnya ya seperti angin ya itu merupakan prajurit Allah Subhanahu wa taala juga, bahkan kita juga ya manusia juga merupakan prajurit Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, malaikat ini ya memiliki tugas-tugas yang bermacam-macam ya. Yang kita imani itu ada 10 malaikat ya. Yang wajib diimani itu ada 10 malaikat. Walaupun sebenarnya banyak ya malaikat-malaikat yang mana belum disebutkan ya. Salah satunya itu dalam Quran surat An-Naba ya, itu mengenai malaikat Zabaniyah ya, yaitu malaikat yang menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka ya. Nah, itu iman kepada malaikat ya. Artinya adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu ya. Berbeda dengan manusia, ya manusia memang diberikan hawa nafsu. Oleh karena itulah manusia ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelola bumi ini, ya, untuk mengelola bumi ini. Nah, sedangkan malaikat tidak diberikan kekuasaan karena memang malaikat itu tugasnya hanyalah mengawasi, ya, mengawasi manusia. Apakah manusia ini sudah berjalan di atas jalan yang benar, ya, ataukah manusia ini telah melakukan banyak penyimpangan. Nah, ini iman pada malaikat ya. Salah satunya adalah kita yakin bahwa segala perbuatan kita ini ada yang mencatatnya, ada yang mengawasinya. Yaitu adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia ya yang beramal, yang baik itu beramal baik maupun yang beramal tidak baik ya. Iman kepada malaikat. Lalu iman kepada utusannya atau nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 136 juga ya, sama tadi ya. Nah, ini dalilnya sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diberikan kepada rasulnya. Nah, kita penting untuk beriman kepada nabi dan rasul. Sebelumnya saya pernah menjelaskan adanya nabi dan rasul ini untuk menjelaskan, untuk bisa lebih mengaplikasikan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, kepada hamba-hambanya ya, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, pada abdi-abdi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga manusia itu bisa mempraktekkan ya, bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Dengan adanya nabi dan rasul dan bentuk manusia itu untuk menjadi contoh suri tauladan agar tidak ada lagi pengelakan atau alasan ya. Kalau misalkan yang dijadikan contoh malaikat
yang tidak diberikan hawa nafsu, pasti akan ada alasan. Itu kan malaikat tidak punya hawa nafsu, ya jelas aja dia bisa, kan? Nah, atau mungkin Tuhannya sendiri gitu ya. Ya jelas lah, itu kan Tuhan, kan? Yang Maha menciptakan. Mana bisa kita contoh, ya kan? Nah, tapi begitu yang diutus itu adalah berupa manusia, nabi dan rasul, maka tidak ada alasan lagi. Ya, walaupun ya rasul itu memiliki keutamaan-keutamaan, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang mana ya utamanya itu adalah menjadi memperingan kita ya ketika nabi dan rasul melakukan suatu kesalahan itu menjadi memperingan umatnya ya, untuk memperingan umatnya. Nah, tapi yang jadi pokoknya adalah adanya utusan ini merupakan salah satu contoh ya, suri tauladan ya, agar bisa diikuti oleh umatnya ya. Dan juga ya sebagai penjelas juga ya, sebagai penjelas. Penjelas artinya apa? Yang bisa memberikan tafsiran-tafsiran atau arahan-arahan ya. Mungkin seperti saya pernah kasih logika juga ya. Itu seperti kalau kita misalkan membeli sebuah kendaraan mewah misalkan ya. Kita misalkan membeli sebuah mobil Mercedes-Benz ya, misalkan, atau mobil BMW atau mobil apalagi yang mahal-mahal ya. Nah, lalu kita ini misalkan ya belum paham cara menggunakannya ya. Nah, itu belum paham maka kita butuh yang namanya manual instruction-nya ya. Buku pedoman manualnya. Nah, buku pedoman manual ini ibaratnya seperti Al-Qur'an ya. Ibaratnya seperti Al-Qur'an. Nah, mobil itu ya, mobil yang saya analogikan itu ibaratnya seperti dunia ini ya. Dunia ini misalkan itu seperti mobil itu kan. Nah, cara menggunakan mobil itu ada di manual instruction-nya ya. Berarti dalam hidup di dunia ini kita butuh Al-Qur'an sebagai petunjuknya ya. Nah, lalu kita ada yang belum mengerti nih dari buku manual ini ya. Maka kita butuh seorang guidance ya, seorang yang paham ya mengenai istilah-istilah ya dalam manual instruksi. Nah, orang itu adalah rasul ya. Orang itu adalah nabi dan rasul. Nah, jadi seperti itu. Jadi adanya nabi dan rasul itu dia sebagai pengarah yang mengarahkan agar manusia ini tidak sesat. Lalu yang jadi pertanyaan lagi ya, kenapa tidak semua manusia aja menjadi nabi dan rasul ya? Mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW itu memang ada beberapa nabi dan rasul ya, lebih dari 25, tapi yang diwajibkan diimani itu memang 25 ya. Kalau itu pun tidak semuanya, itu pun memiliki keutamaan-keutamaan ya. Nah, kalau setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Nah, kenapa tidak semuanya saja? Ini misalkan saya berbicara sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa tidak semua manusia? Karena tidak semua manusia itu memiliki atau ya dia memiliki keutamaan ya. Karena ini seperti pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa tidak semua manusia itu masuk surga gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa untuk menanam padi ya, menanam padi. Nah, begitu menanam padi ternyata ya hasilnya adalah tidak semua padi itu ternyata jadi ya, dan bahkan ada tumbuhan-tumbuhan liar yang ikut tumbuh ya di lahan tersebut gitu ya. Artinya wahai Musa, artinya itu tidak semuanya itu manusia itu dia jadi gitu kan. Nah, ini butuh adanya perwakilan-perwakilan ya, adanya perwakilan-perwakilan.
Artinya ini ada butuh seorang yang memang dia memiliki keutamaan yang bisa menolong orang lain ya. Nah, adapun nabi dan rasul ya, ketika menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah suatu hal yang apa ya mereka sombongkan, bukan. Itu justru merupakan suatu amanah yang berat ya. Itu suatu amanah yang sangat berat yang mana mereka harus tunaikan ya, apabila tidak, nah ini jaminannya ini surga dan neraka gitu. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu sampai-sampai beruban ya ketika turun ayat mengenai perintah untuk istiqomah. Artinya apa? Ini adalah satu amanah yang sangat berat. Istiqomah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah ya sampai-sampai Rasulullah SAW itu beruban ya. Nah, inilah ya iman kepada utusannya atau Nabi dan Rasul ya. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul merupakan contoh, yang merupakan suri tauladan yang memiliki keutamaan yang mana tidak ada pada orang lain ya, yang tidak ada pada orang lain dari sisi akhlaknya, dari sisi apa namanya perilakunya, amal solehnya ya. Bahkan ada suatu kisah ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak ya. Bayangkan ya seorang yang telah dijamin surga baginya, yang dosanya telah dimaafkan, dihapus ya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, tetapi masih sholat malam dengan keadaan kakinya bengkak-bengkak. Artinya tuh lama gitu ya. Artinya itu lama, ya, bukan apa namanya, bukan lain, bukan ya. Nah, artinya sholat malam itu lama gitu kan. Sampai-sampai istri beliau menanyakan, kenapa engkau sampai melakukan hal ini? Nah, Rasulullah SAW menjawab, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur ya, bentuk rasa syukur beliau ya atas segala nikmatnya. Ya, artinya ya beliau itu mensyukuri apa yang beliau dapatkan, bukan sesuatu yang patut disombongkan atau dibangga-banggakan yang tanpa adanya kejelasan itu ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri ya, patut disyukuri. Selain itu juga ini merupakan suatu amanah yang sangat berat ya. Nah, ini iman kepada putusannya, itu Nabi dan Rasul. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4404 ya, berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauma baraza linnasi id atahu rajul yamsi faqala ya Rasulullah mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa mina bil ba'thil akhir ya. Nah, ini mengenai hadis yang dari malaikat Jibril alaihissalam ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama para sahabatnya, orang-orang ya. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Nah, ini salah satu pertanyaannya ya. Sebenarnya ada apakah iman itu, apakah Islam itu, lalu apakah ihsan ya. Lalu apa namanya? Kapan kiamat ya? Yang terakhir ya pertanyaannya ya. Nah, ini sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama ya. Nah, ini malaikat Jibril alaihissalam ini datang dalam wujud seorang laki-laki ya, yang mana berpakaian sangat rapi ya, sangat rapi dan rambutnya pun tersisir rapi, terlihat bukan dari orang yang dalam perjalanan jarak jauh ya. Mungkin kita jangan bayangkan
keadaan dulu itu sama seperti sekarang ya. Kalau dulu ya, apabila ada orang asing yang habis dalam perjalanan jauh ya, pasti penampilannya kotor ya, rambutnya acak-acakan gitu kan. Kenapa? Karena memang zaman dulu itu belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang, seperti pesawat terbang, kereta, ya, lalu ada mobil ya. Nah, dulu itu mungkin yang paling banter naik gajah ya. Naik gajah itu udah paling mewah ya. Nah, sehingga ya itu pun ya udah paling mewah. Sehingga ketika terkena angin ya atau terkena debu, ya debu tetap masuk ya. Debunya tetap masuk kan, tetap tetap kotor ya. Nah, kalau sekarang ya, jadi jangan dibayangkan keadaannya itu sama ya seperti sekarang ya. Kalau sekarang orang dari satu negara ke negara yang lain ya, ya mungkin penampilannya bisa tetap rapih ya. Tapi kalau dulu ya seorang itu ketika dia pindah dari satu negara ke negara lain, itu dia butuh ganti baju dulu ya, butuh sisiran dulu atau mandi mandi terlebih dahulu ya kan, agar penampilannya kembali rapih ya. Tapi ini orang ini ya, laki ini dia tetap rapi, terlihat rapi. Artinya apa? Seperti seseorang yang bukan dari dalam perjalanan jauh gitu ya. Nah, dia menanyakan tentang iman. Nah, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhir ya. Iman kepada kitab-kitabnya dan hari akhir. Nah, ini ya dalam sebuah hadis ya. Hadis riwayat Bukhari bahwa iman kepada Nabi dan Rasul ya dan hari akhir ini memiliki hadis yang sama karena memang dalam satu rangkuman hadis itu ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya yang datang menemui Rasulullah SAW menanyakan iman, Islam, ihsan dan kapan terjadinya kiamat ya, kapan terjadinya hari akhir itu. Nah, lalu iman kepada qada dan qadar. Nah, ini juga penting ya, teman-teman. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah, sebagai hukum Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, artinya pasti terjadi ya. Bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi ya, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita memprotes atau apa ya kalau dibilang itu tidak menerima ya, atau mungkin kita menyalahkan diri sendiri pun juga sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Ketika sudah terjadi sesuatu peristiwa, maka kita harus mengatakan itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal menerimanya dengan sabar apabila itu suatu musibah ya, dan kita bersyukur apabila itu suatu kenikmatan ya. Nah, itulah qada dan qadar. Dan kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar diri kita ya, bukan atas dasar kekuasaan kita, bukan ya. Nah, oleh karena itulah kita selalu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la taqdini ila nafsi tarfata ain ya. Nah, itu adalah suatu doa yang mana kita menghendaki kebaikan ya. Kita menghendaki, kita menginginkan bahwa segala urusan itu biarlah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengaturnya, jangan diserahkan pada diri kita ini. Karena kita ini adalah hamba-hamba yang lemah ya, orang-orang yang lemah yang tidak bisa menjalankan amanah kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala membantu kita ya. Nah, ini adalah mengenai rukun iman ya, mengenai rukun iman. Lalu yang kedua ya, mengenai rukun iman,
Lalu yang kedua adalah mengenai pokok ajaran Islam, ya, mengenai pokok ajaran Islam. Nah, ini sebenarnya sama ya, pokok ajaran Islam dan rukun iman ya. Nah, pokok ajaran Islam itu adalah akidah ya, akidah, lalu syariat dan ihsan ya. Bentar ya. Terbuka sepertinya ini. Oke. Dalam pokok ajaran Islam itu pertama yaitu mengenai akidah. Akidah ini sebenarnya adalah rukun iman ya. Akidah ini adalah rukun iman yang mana tadi telah disebutkan ya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada nabi ya, kepada kitab, kepada hari akhir ya, lalu kepada qada dan qadar ya. Itu adalah akidah ya, itu adalah iman ya. Akidah ini sesuatu yang tidak bisa terlihat ya, tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, sesuatu yang dia sifatnya abstrak ya. Iman ini sesuatu yang tidak bisa seorang itu melihatnya. Nah, ini adalah sesuatu kalau bahasa bangunan itu adalah pondasinya ya, pondasinya. Nah, jadi sebuah bangunan ya ketika pondasinya itu kuat, ya, maka bangunan itu akan kuat. Nah, itulah akidah atau iman seseorang, ya, iman seseorang. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Itu orang-orang yang beriman itu ibaratnya seperti sebuah pohon ya, yang mana akarnya itu menghujam ke dalam bumi ya, yang mana dahan-dahannya itu menjulang ke langit ya. Artinya seorang mukmin itu dia akidahnya ya, keimanannya itu kuat ke dalam ya, seperti akar pohon ya. Akar pohon, kalau akar pohon itu kan dalamnya itu mungkin orang susah untuk melihatnya kan. Nah, kecuali kalau digali ya, kecuali kalau digali. Tapi ini maksudnya dia tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat, tapi dia dalam kan. Nah, itulah iman, itulah akidah ya. Nah, dari akidah ini yang kuat ini dia akan kuat ya, seperti pohon tadi ya, ketika akarnya kuat ke dalam bumi ya, maka angin sekuat apapun ya, pohon itu tidak akan bisa tumbang ya. Mungkin ya teman-teman pernah lihat bagaimana orang yang ingin menumbangkan pohon yang besar itu kan sangat sulit kan, membutuhkan berbagai macam alat. Nah, seperti itulah ya. Jadi seorang ketika dia memiliki akidah yang kuat, dia akan sangat kokoh, akan sangat kuat keimanannya, sehingga dia susah sekali untuk ditumbangkan ya. Lalu yang kedua adalah Islam ya. Yang kedua adalah Islam atau syariat ya. Nah, syariat yang kedua itu adalah akidah, yang kedua itu adalah syariat. Nah, syariat ini sebenarnya adalah terdapat dalam rukun Islam ya, terdapat dalam rukun Islam. Yaitu amalan-amalan ya, sesuatu yang terlihat ya, terlihat seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat kan. Nah, ini kan orang pasti ngelihat ya, orang pasti bisa melihat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu habis itu sholat ya, orang lain juga pasti bisa melihat. Orang selain kita ketika kita sholat pasti bisa akan dilihatnya ya. Lalu puasa ya. Nah, itu juga orang juga ya, minimal orang-orang rumah kita ya kan menyaksikan kita berpuasa, itu seperti kita bersahur ya, kita tidak makan minum, lalu kita berbuka puasa pada saat maghrib ya, itu kan terlihat ya. Lalu zakat ya, itu juga bisa terlihat, dan naik haji ya, dan berangkat haji itu juga bisa dilihat. Itulah amalan-amalan syariat ya, atau tata cara. Nah,
Ya maaf. Nah, itu adalah cara mengenai syariat. Ya maaf ya. Bicara syariat itu sesuatu yang terlihat. Syariat itu ada dua ya. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah syariat untuk ibadah yang sifatnya mahdoh atau langsung. Ada yang sifatnya goir mahdoh, itu yang tidak langsung. Itu berhubungan dengan muamalah ya. Nah, dalam berhubungan dengan muamalah atau dengan alam sekitar ya, dia memiliki kaidah-kaidah yang berbeda dengan kaidah yang mahdoh atau yang langsung tadi ya, seperti apa? Syahadat ya, lalu sholat ya, lalu puasa, zakat ya, haji ya. Itu semua ada tata caranya ya. Kalau tidak sudah tata caranya maka ketolak ya. Maka ketolak. Nah, tapi kalau yang ghairu mahdoh ini, muamalah ini, dia justru sebaliknya ya. Jadi dia bentar ya. Bang, ini tolong. Tadi mana tuh? Kabel. Caranya ya, kalau yang ghairu mahdoh itu dia justru berawal dari yang mubah ya, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya ya. Nah, jadi muamalah ini dia bersifat fleksibel ya, ya. Karena muamalah ini dia sangat luas ya, dan dia bersifat berkembang, dinamis ya. Muamalah itu bersifat dinamis. Kalau ibadah dia bersifat statis, artinya dia tidak akan berubah selama-lamanya ya. Sholat subuh dari dulu 2 rakaat sampai akhir zaman akan 2 rakaat ya. Sholat isya ya secara hukum asalnya itu 4 rakaat ya. Maka selama-lamanya hukum asalnya juga akan tetap 4 rakaat sampai hari kiamat ya. Sampai hari akhir itu sholat isya ya, hukum asalnya akan tetap 4 rakaat. Nah, itu dia bersifat statis. Tapi kalau muamalah ya dia bisa bersifat dinamis ya. Dia bisa bersifat berkembang ya, bermuamalah. Contoh ya, mungkin dulu kita transaksi ya dengan menggunakan uang emas ya. Lalu sekarang muncul ada uang kertas, ya, ada uang digital ya, selama tidak melanggar syariat ya, selama dalil-dalil kesyariahannya atau syariah compliance-nya itu terpenuhi ya, maka tidak masalah ya. Ya, maka itu diperbolehkan ya. Nah, itu ya. Jadi muamalah itu dia sifatnya terus berkembang. Nah, setelah itu ya, setelah akidah ya, lalu menjalankan syariat, setelah mengimani, lalu kita menjalankan apa yang kita imani, maka akan muncullah yang namanya ihsan ya. Ihsan itu berlaku atau kita bertingkah laku seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita, padahal memang Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita ya. Nah, sehingga kita akan menjaga ya tingkah laku kita ya, segala perbuatan kita, perkataan kita ya. Karena memang kita harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan mengasihi kita, melihat kita. Itu namanya ihsan atau berbuat baik ya, bahasanya ihsan, berbuat baik. Nah, inilah ihsan ini adalah hasil ya. Hasil dari akidah iman ya. Keimanan kita, lalu kita dari iman itu kita percaya ya, maka kita kan melakukan apapun ya. Ketika kita percaya seorang, biasanya kita kan patuh pada orang itu, karena kita nurut pada orang itu ya. Nah, kenapa kita nurut? Karena kita yakin orang itu baik gitu. Ini baik nih, kita turutin ya.
Contohnya aja ya, analoginya seperti itu. Nah, inilah ya. Terhadap orang saja kita bisa patuh gitu kan. Harusnya terhadap yang menciptakan manusia ini harus kita lebih patuh lagi ya. Nah, dari situ kita akan menjalankan syariat tadi kan, tata caranya, hukum-hukumnya ya. Nah, ketika kita sudah menjalankan tata caranya, hukum-hukumnya, nah, maka akan menghasilkan ihsan tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya mengenai pertemuan yang kelima ya. Kelima, mengenai rukun iman dan pokok ajaran Islam ya. Pokok ajaran Islam itu ada 3 ya tadi ya, yaitu mengenai akidah, syariah dan ihsan. Nah, ini adalah hadis dari malaikat Jibril alaihissalam ya yang datang pada Rasulullah SAW tadi ya dalam bentuk seorang laki-laki ya, yang berpakaian rapi bersih ya dengan rambut yang sangat rapih ya datang menemui Rasulullah menanyakan iman, ihsan dan ihsan ya. Nah, ini yang menjadi pokok dalam ajaran agama Islam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.